Tapi kau tahu suku-suku Palembang di sana gitu? Kan kau tinggal di Palembang, tapi kau tahu kebudayaan Palembang? Sumatera lah. Oh nggak tahu. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, bersama saya Adia Sinidarsya. Pada siang kali ini saya akan menemani kalian semua. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu siswa SMK Bakti Karya angkatan ke-7 Ki Hajar Dewantara yang berada di sebelah kiri saya. Yaitu bersama dengan Rehan. Halo Rehan. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Rey, sebelum kita nih berbicara lebih lanjut, kenalin diri kamu dulu dong ke para penonton atau ke saya. Saya kan juga kurang tahu. Perkenalkan, nama saya Rehan Firanda. Saya lahirnya di Jakarta, tepatnya di Grogol. Nah, terus pas saya itu pindahan dari Jakarta ke Sumatera. Oh, Sumateranya lebih tepatnya di mana itu? Di Palembang. Iya, di Palembang. Palembangnya di mananya? Di Lubuk Linggau. Itu tuh kabupaten. Iya, Oh iya iya. Lahirnya itu di Jakarta. iya. Itu kau anak keberapa, Rey? Saya anak kedua dari 3 saudara. Anak kedua Iya. dari 3 tiga. saudara. Iya. Oh, berarti tapi kau lahir di Jakarta itu berarti pernah hidup di Jakarta dong? Pernah. Itu berapa tahun? Itu pas saya masih kecil, pas umur 3 sampai 4 tahun mungkin. Oh. Jadinya enggak lama. Itu kau tahu gak alasan kenapa pindah ke Sumatera? Ya mungkin setahu aku ya, karena dulu kan orang tua aku pernah bilang, karena saya itu pas di Jakarta saya sering sakit-sakitan di situ. Oh. Jadinya semenjak itu nenek pindah ke Sumatera, terus saya ikut. Jadinya begitu. Tapi biasanya tuh yang sakit-sakitan tuh yang diubah namanya ya, bukan? Kan kayak ada yang sakit-sakitan itu karena namanya kan, Iya. terus diganti namanya. Tapi emang namanya dari dulu Raihan. Dulu pertamanya namanya kurang tahu karena nggak dikasih tahu saya sama orang tua. Soalnya biasanya sakit-sakitan itu dari namanya gitu kan. Terus biasanya orang-orang tuh dulu tuh ngubah namanya jadi nama itu. Oh. Iya. Tapi sebelum kan Jakarta nih dulunya. Iya. Nah pas di Jakarta nih sebelum pindah ke Palembang udah ada keluarga di Palembang. Di Palembang udah ada. Oh. Kenapa milihnya Palembang? Atau karena emang udah ada keluarga? Ya pertama sih alasannya di situ nenek pindah. Nah nenek kan sendiri, jadinya saya ikut sama kakak saya. Pertama tuh kakak saya ikut. Nah terus agak lama saya ikut. Anak ketiga belum ada? Belum. Anak ketiga baru-baru ini, umurnya 4 tahun apa enggak 5 tahun. Oh. Tapi menurutmu lebih seru Jakarta atau di Sumatera sih? Meskipun waktu itu masih kecil tapi masih kerasa gak waktu di Jakartanya gitu? Waktu pas di Jakartanya ya kerasa, tapi pas di Jakarta itu temennya dikit sayangnya, tapi seru sih seru. Tapi waktu di Jakarta itu di daerah mananya? Maksudnya di Pademangan atau di Jakarta mana? Di Grogol di Jakarta. Kalau waktu di Sumatera nih berarti waktu umur 5 tahunan ya? Iya. Tapi lebih seru di Sumatera atau di Jakarta? Sumatera sih ya. Soalnya Ya Sumatera sih karena banyak temannya juga, karena sekolah di situ dan banyak pengalamannya. Di Sumatera itu ada gak aktivitas yang sering dilakuin? Misalnya nih emang aktivitas yang bener-bener rutin, kayak misalnya pagi sebelum berangkat sekolah kemana dulu, atau sorenya kemana, misalnya ikut orang tua ke kebun atau gimana gitu. Aktivitas yang rutin setiap hari maksudnya, gak kadang-kadang. Kalau saya mah kegiatan rutin itu ya jarang-jarang, maksudnya kalau bantu berkebun tuh saya paling nggak suka gitu. Oh iya. Jadinya pas mau berangkat sekolah salim sama orang tua, terus kasih uang jajan dan terus berangkat. Nah pas sebelum sampai di sekolah itu nongkrong dulu biasanya, menemui teman-teman. Anak nakal ya. Bisa dibilang iya,
Tapi enggak juga sih, enggak nakal. Kok nggak bisa, kenapa nggak bisa disebut anak nakal? Ya kan karena ikuti peraturan, pastinya jam segini masuk. Tapi kan enggak nakal, cuma nongkrong doang. Oh iya, iya. Tapi sering bolos ya. Nah, kalau bolos mah ada sih. Ya nakal dong. Ini apa, kalau begitu di Sumatera biasanya ngapain dong, bisa gak ceritain ngapain biasanya? Nah, itu pas saya di Sumatera ya cuman apa? Cuma Hardolin es, tahu gak Hardolin es? Oh, Dahar modal urin es. Gak ngerti ya? Itu saya nggak tahu. itu bahasa Sunda. Artinya? Dahar ulin modal es tuh kayak dahar tuh makan, Ya. main, berak, terus tidur. Kerjanya cuma kayak gitu tiap hari. Ya, iya sih, tapi saya pernah bantu-bantu juga sedikit. Bantu apa? Bantu berak. Bantu apa? Saya bantuin bersih-bersihin cabut rumput di depan rumah. Oh, tapi papa mamanya tau gak pekerjaannya? Pekerjaan papa. Ya. Pekerjaan papa tuh pas itu petani, terus apa di pabrik, ke pabrik cincau, terus sekarang pabriknya udah selesai, ke petani lagi. Terus kalau ibu rumah tangga. Kerjanya di Sumatera. Iya. Berarti kau harusnya aslinya orang Jawa dong ya? Ya, Tapi di Sumatera biasanya pakai bahasa apa? pakai bahasa Jawa. Ya bahasa Jawa. Tapi teman-teman saya ada yang bahasanya bahasa Palembang. Jadinya saya mulai belajarnya dari teman-teman. Udah kebiasa gitu. Tapi kau tahu bahasa Palembang nggak? Bisa tahu. Coba dong contohin, pengen dengar gitu. Kata- Soalnya saya di sini belum pernah dengar kau bahasa Palembang. Yang pasti bahasa Jawa sih. Paling dengar bahasa Palembang coba. Ya, gimana? Gimana ya? Apa kabarmu hari ini? Cak mana kabarnya? Oh, kayak bahasa Melayu. Iya. Ya, apa mirip sih. Oh, kirain beda gitu. Tapi berarti sekelilingmu orang-orang Jawa. Maksudnya ngomongnya pakai bahasa Jawa semua. Iya, rata-rata. Itu kalau bahasa Palembang itu sama apa? Sama cuman sama temen doang, sama temen setongkrongan. Itu pun 1-2. Iya. Pernah bantu bapak ke sawah gak kira-kira di sana? Nah, pas itu bantu bapak panen padi cuma sekali. Sebelum kesini. Hidup 16 tahun cuma sekali. Tapi kalau bantu siapin nganter ini ya bantu. Tapi kalau ikut dalam kerjanya baru sekali. Capek Kalau banget. kakak pertama itu cewek. Ya, cewek. Kalau dia gimana orangnya? Sering bantu-bantu gak? Atau sering, ayo Ray, kita bantu-bantu Kalau nih. kakak saya mah orangnya pertama suka cerewetin saya sih, maksudnya ya ngomong terus ngecap. Kalau ibu kamu Kalau ibu ya juga sih, tapi lebih ke kakak ya cerewetnya. iya, kakak itu kalau nggak bisa kita nggak nuruti apa yang kakakku omongi apa nyuruh gitu, ya pasti mukul apa enggak Mukul. cubit. Oh, sampai ke, tapi sakit gak sih? Sakit ya. Tapi Iya. kalau bapak tegas gak sih orangnya bapak kau? Ya misalnya kita ada salah plus bohong gitu tegas banget. Tapi kira-kira kepribadiannya gitu, yang emang pribadinya gitu gimana? Kalau Bapakmu? ayah, kalau ayah saya mah pribadinya ya Orangnya kurang terungkap, maksudnya nggak privat gitu dia. Oh, berarti kok Jarang. bisa dibilang kok kurang dekat sama bapak. Iya, Kalau sama mama lumayan lah ya. iya lumayan, nggak terlalu dekat banget. Tapi pas di Sumatera itu gimana ya? Oh iya, punya hobi gak sih? Pas di Sumatera, tapi pas di Sumatera. Hobi saya dulu cuma game doang, Free Fire atau Mobile Legend? dua-duanya. Oh, kalau di sini hobinya sama. Sama. Oh, tidak berubah. Belum, karena susah, maksudnya belum kebiasa mau nyari apa. Tapi ada gak sih di waktu SMP ada sesuatu yang pengen kamu diminati gitu dalam hal apa, ekstrakurikuler atau apa gitu? Dulu saya ikut ekstrakurikulernya ikut berenang. Oh, bisa berenang? Bisa. Oh iya. Itu pun dulu belajarnya agak lama lah.
Tapi ada gak sih, kan kita di SMK Bakti Karya sekarang. Iya. Nah, ada gak sih sesuatu yang kau sukai, yang diminati tapi waktu di SMP belum tercapai di SMK Bakti Karya terus pengen dicapai gitu ya gak sih? Nah, pas itu pengennya sih berbicara di depan umum, karena saya kalau di SMP itu kan apa jarang, maksudnya gimana, kalau ngomong tuh susah gitu Kalau di SMP ya, maksudnya nggak dapat pemalu, bagiannya. pemalu lah gitu. Iya. Malu. Tapi bisa dibilang kok dirimu dulu pemalu gak sih? Ya pemalu sih. Kalau gak pemalu, malu-maluin ya. Enggak ada. Oh, tapi kalau di SMK di SMK Bakti Karya ada gak sesuatu yang pengen kamu capai? Misalnya kau pengen jadi OSIS nih, atau jadi apa, atau hal kecil lah misalnya yang kamu sedang kejar. Oh, yang saya yang kejar kira-kira belum ada sih. Oh, hidup itu harus ada tujuan loh. Masa dia sekolah jauh-jauh dari Sumatera ke SMK Bakti Karya cuma pindah kasur doang? Harus punya tujuan dong bro. Kayak saya nih, Emang tujuan saya punya tujuan di SMK Bakti Karya. apa Tujuan tujuannya? saya apa ya? dulu pengen jadi ketua OSIS, terus sekarang udah terkabul menjadi wakil presiden OSIS. Bisa dibilang cuman saya kurang bangga dengan ini, soalnya mendapatkannya itu kurang gitu. Cuman sekarang tujuan saya bukan menjadi presiden OSIS sih. Terus Tujuan saya, kalau untuk saya nih, saya jadi curhat kan, padahal ini tentang cerita-cerita kau ya. ya ya Tujuan saya sih untuk sekarang gak tahu, gak ada. Saya juga gak ada. Iya, cuma gak ada. satu itu Itu dulu. Oh, iya. Bukan dulu, kemarin. Sekarang udah enggak. baru-baru ini. Soalnya gimana ya? Kurang menarik ternyata OSISnya. Enggak apa ya dibayangkan. Iya, tidak dibayangkan. Ini kita sering bahas apa ya? Oh iya. Oh, tapi kok apa ya? Masa gak ada sesuatu yang pengen kamu kejar gitu? Ya. Bukannya hampa gitu, gak ada sesuatu yang kamu kejar. Ada sih, saya mau mengejar apa, belajar pengen editing doang. Ya itu bisa dibilang dong ya. Oh berarti kau pengen bisa mengedit bagus gitu? Kan di sini juga broadcasting kan? Iya, cuman itu sih tujuan saya mau masuk di sini. Tujuan masuk di sini? Tujuannya? Iya. Oh berarti waktu Re, kamu mau nggak masuk ke SMK Bakti Karya nih broadcasting? Oh dia mau. Nah dulu kan pas itu saya baru pertama kali jurusan broadcasting atau apa multimedia. Nah saya baca-baca, ternyata ada editing, karena kan saya di SMP dulu suka ngedit. Ya, jadinya saya ya tertarik gitu, ini langka nih, maksudnya jarang banget ada jurusan itu. Ya saya minat ke sini. Tapi kamu nyesel gak sih sekolah ke sini? Ya ada nyeselnya juga. Tapi Nyeselnya? adanya enggak. Nyeselnya kenapa? Ya karena Asramanya kurang sesuai. iya, Lebih kalau sekolahnya mah enggak ya, enggak terlalu. enggak. Lebih ke asrama. Iya, Tapi waktu pertama kali kesini kok kaget gak sih? kaget. Kagetnya? Karena kan biasanya di sekolah itu ruangnya kan banyak. Apalagi gurunya tuh ruangannya biasanya 2 sampai 3. Lumayan besar lah. Nah, saya baru datang di sini, ini kok ruangannya kok dikit. Ini ini guru, terus ntar muridnya di mana nih? Nah, gitu. Kirain muridnya banyak. Ternyata Kirain muridnya banyak. Iya. Kirain kan apa diambil dari luar provinsi itu kan saya 24. Nah, sisanya dari murid sini. Gitu. Iya. Sama pokoknya gitu. Apa ya? Tapi ini enggak kalau gak nyeselnya dari apanya? Enggak nyesel. Kan ada nyesel, ada gak nyesel. Gak nyeselnya dari apa? Enggak nyeselnya saya di sini lagi mengejar apa yang saya inginkan, maksudnya di Apa sini. tuh? Belajar mengedit. Oh. Iya kan? Kok saya lihat jarang kamu ngedit ya? Karena ya begitulah. Karena apa? Aplikasinya enggak muat. Enggak muat Oh, enggak di muat. HP. Banyak laptop di sini, difasilitasi. BTW sekarang OSIS
Itu kok kalau mau itu tinggal ngomong aja, ntar difasilitasi sih. Mungkin. Tapi ini cita-cita kau ada gak? Pengen jadi bos muda? Ya. Selain itu semua orang pasti pengen jadi orang kaya. Selain pokoknya terkecuali orang kaya, pokoknya yang kayak gitu. Pokoknya misalnya pemadam kebakaran, polisi, pokoknya kayak gitu. Ada gak? Bos muda enggak. Semua orang pasti pengen pengen jadi orang kaya. Iya pasti. Iya, makanya cita-cita kamu apa? Cita-citaku Selain bos muda apa? iya. Apa dari dulu sampai sekarang kayak jadi pemain e-sport, tapi itu kayak nggak mungkin. Tapi saya masih bingung jadi apa. Kayak hidup itu harus ada tujuan. Iya. Pengen jadi apa? Kiranya sorry. Nah, saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar. Jadi saya juga nggak maunya ada yang begini. Ya? Kan saya lupa mau apa nih. Apa ya saya mau ngomong kan? Saya lupa lagi kan. Tadi kita lagi ngomong apa sih? Cita-cita. Oh, iya. Tujuan. Oh iya. Setelah lulus kok pengen pekerjaan apa gitu, cita-cita waktu di Sumatera deh, cita-citaku apa dulunya. Dulu nih saya waktu SMP saya pengen jadi pemadam kebakaran, cuman sekarang udah enggak, sekarang pengen jadi presiden. Dulu sih saya cita-cita pas SMP ya masih juga sama jadi bos muda. Bukan pemain e-sport dulu. Pemain e-sportnya apa tuh? Free Fire, Mobile Legends? Ya bisa dibilang dua-duanya, karena saya kan dari dulu ya turnamen ini kayak maksudnya muda-muda kok dia nggak bisa dapet piala gitu. Jadinya saya tertarik gitu. Oh iya. Tapi kemungkinan besar saya nggak bisa direkrut karena skillnya masih kurang. Percaya diri juga harus lah. Tapi ya sih percaya diri juga gitu lah pokoknya. Ini oh iya kan kau udah dari Jakarta ke apa? Sumatera. Kan kau bahasa Jawa nih. Iya. Kau sukunya suku apa sih? Palembang. Suku Jawa. Jawa apa? Jawa ngapak. Nah, Jawa ngapak. Tapi kayaknya katanya Jawa itu ada ada dua jenis. Jawa ngapak sama Jawa halus. Iya. Kalau Jawa ngapak sama Jawa halus bedanya dari apanya? Kalau Jawa ngapak tuh kayak kasar gitu, kayak misalnya di Sunda kasar, Sunda halus kayak gitu. Saya kurang tahu juga apa Jawa halus tuh gimana kata-katanya. Kalau ini apa? Ayahmu Jawa atau Palembang? Sunda. Oh Sunda. Iya. Oh ayahmu Sunda. Iya. Berarti dia bisa bahasa Sunda dong? Bisa. Non mana gitu ya. Iya. Tapi kok bisa bahasa Sunda? Ya semenjak di sini ya ada yang ngerti-ngertinya, bisa dikit-dikit. Coba dong ngomong ke saya bahasa Sunda yang kau tahu. Naon atuh? Saya mau mengajarin nih. Gimana apa ya? Gimana sehat? Apa ya? Gak jadi. Apa ya? Apa kabarnya itu? Apa ya? Sebenarnya aku juga bisa Sunda, cuman nggak bisa Sunda dalamnya banget. Ya apa Sunda kasar? Sunda halus sih kalau aku lebih ke Sunda halus. Keluargaku Jawa sih, cuman aku nggak bisa bahasa Jawa. Kok bisa? Karena hampir seluruh keluargaku itu bisa bahasa Jawa, cuman mamahku nggak bisa bahasa Jawa, jadinya anaknya juga bisa bahasa Jawa. Ayahnya gitu. Bisa? Ketahu ayahnya, kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa? Iya. Apa? Tapi kau mamamu berarti yang Sunda dong? Mamaku Jawa. Oh iya, bapakmu yang Sunda gitu. Iya. Sorry. Tapi kau tahu suku-suku Palembang di sana gitu? Kan kau tinggal di Palembang, tapi kau tahu kebudayaan Palembang? Sumatera lah. Oh nggak tahu. Sebenarnya nih Sumatera di Palembang sama di tempatku tuh agak jauh maksudnya. Ya agak jauh. Sumatera itu kan pulau kan? Iya. Terus jauhnya maksudnya? Agak jauh. Saya dari tempat saya ke Palembang. Iya itu Agak kalau jauh. naik kereta itu 8 jam apa namanya? Kayak dari Jawa Barat, kan Jawa Barat nih. Iya. Bandung. Terus dari Pangandaran ke Bandung jauh gitu. Iya. Jauh jadinya pas rumah saya ke Palembang itu
butuh 6 sampai 8 jam itu pun naik kereta. Hmm, hmm. Kalau ini apa? Tapi kau tahu kebudayaannya Palembang, meskipun bukan suku Palembang. Kebudayaan Palembang Nah, asli kota. kayak yang mereka sering ngelakuin suku-sukunya orang-orangnya gitu. Kayak kebudayaan apa gitu. Oh nggak tahu. Gue mau bilang kalau nggak tahu. Jangan. Kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Nggak maksa kok. Ini nggak harus tahu kok ini. Ini nggak ada nggak ada benar salahnya kok. Ini kan cuma menanyakan doang. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Ya manusia itu nggak harus tahu segalanya. Kalau Jawa tahu nggak? Tahu nggak kalau Jawa? Kebudayaannya. Tahu nggak? Kebudayaan Jawa tahu nggak? Ya. Tahu nggak kebudayaan Jawa? Lagi ketawa. Tahu nggak kebudayaan Jawa? Hah? Lagi ketawa. Saya nanya. Tahu nggak kebudayaan Jawa? Nggak tahu. Tahu atau nggak tahu? Hah? Jangan ngomong loh. Gak susah kalau gak susah bener. Oh nggak tahu. Kaunya kau apa dong? Kaunya hardorin es. Makan, berak, main, tidur. Udah kayak gitu. Oh. Ada gak ini cita-cita? Udah ya tadi. Harapan untuk dirimu sendiri. Harapanku bisa, kalau bisa sih Bisa berak. harapanku ya Eh, dari pribadi lebih baik sih, maksudnya Lebih baik. Oh, berarti sekarang jahat. ya enggak, maksudnya misalnya saya kalau ngobrol itu kan susah gitu, maksudnya agak patah-patah. Gitu kamu ya. Itu ngomong dari tadi kita ngomong jelas-jelas aja. Ya ini kan kita cuma berdua, coba banyak umum gitu, macet saya ngomong karena grogi. Oh, pengen lebih percaya diri. Nah ya bisa dibilang gitu. Ini apa? Kalau harapan untuk sekolah. Harapan untuk sekolah, Gimana ya? Kamu gak ngerti ya? Harapan gimana ya? Harapan. Iyalah untuk sekolah. untuk sekolah Biar lebih apa gitu sekolah atau murid-muridnya. harapan saya di sekolah ini semoga nanti pas saya udah lulus muridnya tambah banyak-banyak, dan Kenapa? semoga lulusannya itu ya menjadi manfaat, maksudnya Oh. bisa masuk apa selanjut sekolah yang lebih tinggi gitu. Oke teman-teman SBKers, mungkin perbincangan kali ini cukup singkat ya. Mungkin teman-teman SBKers pengen lihat, pengen cerita jauh tentang Rehan, tentang kebudayaannya. Tapi ya saya gak tahu ya. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan saya Adia Sinidarsya. Bye bye.